15 menit Pak, kebangatan encer. Ibu-ibu udah teruji. Nih ibu-ibu di sini adalah orang-orang hebat. Dari melek mata sampai tidur disibukkan dengan pekerjaan, ngurusin rumah, ngurusin anak, ngurusin suami. Betul apa enggak? 24 jam kadang kalau anaknya lagi sakit. Jemaah, buat bapak juga sudah teruji. Dari pagi sampai sore, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun, nggak ada capeknya. Kena macet, beresiko, tapi tetap dikerjain. Kenapa? Padahal ada janji di akhir bulan dapat gaji 7 koma. Tanggal 7 udah koma. Iya kan? Dipraktekin itu. Bagaimana mungkin saat engkau mendapatkan sebuah keistimewaan cuma butuh 15 menit, kau tidak boleh susah dunia, tidak boleh susah di akhirat. Sallu ala Nabi. Jemaah, cuma 15 menit membaca itu sholawat, karena kedudukan baginda Rasulullah begitu istimewa. Kita kudu bangkit. Jangan cuma bisa mengeluh. Siapapun engkau berhak pada saat ada cinta kepada baginda Rasulullah untuk menjadi orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada hadis sahih dalam kitab Sahih Muslim. Kita akan dibuat tercengang tentang kedudukan kita hari ini. Nabi yang bersabda, "Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyran." Siapa orang yang bersalawat kepadaku 1 kali, maka Allah bersalawat kepada dia 10 kali. Salawat Allah adalah rahmat. Berapa kali kita baca salawat dari sejak datang sampai saat ini di tempat ini? Lalu kalikan 10, mendapatkan rahmat dari Allah. Lalu pada saat engkau mendapatkan rahmat dari Allah, akankah kau dalam kesulitan? Tidak pernah boleh terjadi. Mereka yang mendapatkan kasih sayang Allah kemudian mendapatkan kesulitan, tidak boleh terjadi. Ayat yang tadi saya baca surat Al-Ahzab, "Huwallazi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahima." Ini ayat asbabun nuzulnya adalah ketika Abu Bakar As-Siddiq datang kepada Rasulullah. Begitu turun ayat innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Jemaah, Abu Bakar datang ke Rasulullah. Ya Rasulullah, ma a'taqallahu min khairin illa asyrakana. Tidaklah Allah memberikan engkau berupa kebaikan kecuali Allah akan menyertakan kami sebagai umatmu. Turunlah ayat tadi. Huwallazi yusalli 'alaikum. Dalam tafsir yang lain, ayyarhamukum wa malaikatuhu wa yastaghfiruna lakum. Jadi kalau kita masih mendapatkan kesulitan karena kita tidak tahu bahwa engkau punya pintu gerbang untuk keluar dari semua masalah dan teramat sederhana, kecuali kau buktikan cintamu kepada baginda Rasulullah. Baca sholawat. Saya menyampaikan dalam setiap majlis maulid, nggak ada pemimpin cinta kepada umatnya, kepada yang dipimpin melebihi baginda Rasulullah. Kalau pemimpin dunia mak temennya nyusahin rakyatnya. TV udah cakep-cakep ada gambarnya, sekarang semut mulu. Bener ya? Udah betul-betul aja emang sampai begitu ya. Nggak bisa ditonton, kudu ngeluarin duit lagi. Beli apa namanya itu? Oh, tahu bocah tuh.
Berapa harganya kau? Makanya ada itu netizen bikin gambar, ada bocah jengker nangis dari pagi sampai sore gara-gara TV-nya semut melulu. Pemimpin dunia tidak ada yang bisa menembus, menyentuh kemuliaan baginda Rasulullah dalam memikirkan umatnya. Nabi kagak kepengen umatnya susah. Tapi kalau pemimpin dunia demennya nyusahin orang lain. Udah enak-enak kita, ada aja pakai suruh ngeluarin duit lagi 200.000 katanya. Betul ya 200.000? Oh lebih sekarang deh. Saya mau orang kagak beli pak. Biar aja sih bisa panjang aja, saya kagak setel. Iya bener. Jemaah sekalian yang berbahagia, Nabi pikirin jangan sampai punya umat kesulitan. Sampai Nabi mikirin jangan sampai umatnya punya utang kebanyakan dan mereka menjadi orang yang kebingungan, ketakutan. Ada nggak di sini yang punya utang? Banyak. Yang punya utang? Pantes ya mukanya belakang. Tapi Nabi pikirin utang kita. Nabi pikirin. Nabi kasih bacaan yang kalau ente baca maka hutang ente jangan kata cuma seleher, segunung Uhud Allah akan bayarkan. Oh saya senang Pak memberikan motivasi karena ini disampaikan oleh Rasulullah. Coba bayangin orang Betawi kalau buat istilah orang kebanyakan utang, dia mau utangnya udah seleher saking banyaknya. Ini hari kita ngaji, bahkan Nabi memikirkan jangan kata seleher, segunung Uhud. Umat Nabi Muhammad kalau punya utang diajari caranya bagaimana supaya Allah yang melunasi utangnya. Sallallahu alaihi wasallam. Mukanya pada duit semua. Bacanya sederhana. Ketika Sayyidah Aisyah dalam kitab Sabilul Hidayah wa Rasyad dipanggil sama ayahnya Abu Bakar As-Siddiq, "U'allimuki du'aan allamani Rasulullah wa kana Isa yu'allimuhul hawariyin law kana alayhi mithlu Uhudin dailan laqadahu Allah." Abu Bakar panggil Sayyidah Aisyah setelah meninggalnya baginda Rasulullah. Aku ajarkan sebuah doa yang aku telah mendapatkan itu dari baginda Rasulullah. Dan Nabi Isa ngajarin kepada Hawariyin, seandainya lau kana alaiki mithlu Uhudin dailan laqadahu Allah, seandainya engkau punya hutang sebesar gunung Uhud, sungguh Allah akan membayarkannya. Bacaannya kita udah hafal. Ya farijal ham, ya man li'abdihi. Itu doa Pak. Nabi pesen siapa yang punya hutang dibaca ya farijal ham, ya kashifal gham. Separuh aja. Ya farijal ham, ya kashifal gham, segitu aja dibaca, maka dia punya hutang akan dibayarkan oleh Allah. Yang bersabda adalah baginda Rasulullah. Tinggal sejauh mana kita meyakini kebenaran sabda dari baginda Rasulullah. Dan Allah memuji setiap yang keluar dari lisan baginda Rasulullah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Aneh, punya utang banyak, nggak ada kemampuan buat lunasin, terus dikasih cara jalan keluar sama Nabi, masih dia curiga, masih dia kagak percaya, kebangta. Ya farijal ham, ya kashifal gham. Saya praktekin ini Pak. Saya cerita bahwa saya satu waktu membebaskan tanah 3.000 meter untuk perluasan pesantren saya di daerah Palu. Harganya 1 miliar lebih dengan ngerapiinnya. Saya bilang sama istri saya bilang, "Mem,
bantuin abang. Abang lagi punya utang 1 miliar lebih. Utang apa bang? Lagi ngebebasin tanah buat perluasan pesantren. Habis maghrib kita bareng sama bini baca ya Farijal Ham, ya Kashifal Gham 100 kali. Habis subuh kita baca ya Farijal Ham, ya Kashifal Gham. Sampai sini doang 100 kali. Nggak nyampe 1 bulan Allah berikan kemudahan buat melunasinnya. Sallu ala Nabi. Emang kita yang pengen susah, padahal jalan keluarnya gampang, nggak keriutan. Dan jemaah sekalian yang berbahagia yang merekomendasikan baginda Rasulullah, maka kalau Kiai Daud Hendi Ismail tadi mengajak kepada kita tahun depan kita murid kita tutup dari depan, sesuatu yang sangat masuk akal. Karena buat umat Nabi Muhammad semuanya diturutin oleh Allah. Sallallahu alaihi wasallam.